Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta teman-temanku santri putra dan santri putri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami, keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Furqan ayat 74. Nah, jadi di sini ada pertanyaan bahwasanya apa yang dimaksud dengan penyenang hati? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan, maju ke depan, saya kasih duit 50.000, lumayan, kasih telur 10. Monggo, tunjuk tangan, bro. Lele, monggo, tunjuk tangan. Oke, sama dulu. Woi, Reno. Monggo, Pak, monggo. Rene, maju. Monggo. Lumayan kasih telur 10. Yang dimaksud penyenang hati adalah anak yang anak soleh. Anak soleh adalah anugerah yang sangat berharga bagi setiap orang tua. Mereka adalah buah hati dari kasih sayang kedua orang tuanya yang menginspirasi perilaku baik dan akhlak yang mulia. Jadi anak soleh juga itu memiliki sifat bahwasanya mereka tuh murah hati, sering memberi kepada yang lebih membutuhkan tanpa harus berpikir dua kali. Anak soleh juga memiliki tutor. Ya, tutor menjadi anak soleh adalah, akan saya sebutkan dua saja. Yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Ketika orang tua kita menyuruh, lele garam le, ketika kalian menolak perintah orang tua, sama saja kalian menolak perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, murkanya orang tua adalah murkanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang kedua itu adalah menghormati yang namanya guru. Gurulah yang membimbing kita untuk menjadi anak soleh. Gurulah yang mendampingi kita untuk menuju jalan yang lurus. Dan gurulah yang mendukung kita untuk menjadi yang terbaik. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Jika tidak karena guruku, aku tidak akan mengenal siapa Tuhanku. Jadi karena anak soleh itu dengan pusat jalur langit atau pentinglah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Idza matal insanu qata amaluhu illa min salasa, min shadaqatin jariyah wa ilmi yad'u lahu wa walidin shalih yad'u lahu. Jadi ketika seseorang itu meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalannya yang ada di dunia ini, kecuali tiga perkara. Yang pertama, min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Setidaknya ketika ada pembangunan masjid, nyumbang 500 perak aja loh. Nyumbang 500 perak. Insya Allah ketika kita sudah meninggal dan masjid itu sudah jadi, semakin banyak orang yang sholat di masjid yang kita sumbangi tadi, semakin banyak juga pahala yang kita dapatkan. Amin Allahumma. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang kedua,
diamalkan, jangan dipendam sendiri. Karena di dalam ilmu yang kita dapat itu ada kewajiban untuk mengamalkannya. Dan yang terakhir, poin yang paling penting adalah wa walidin shalih yad'ula, yakni anak yang mendoakan orang tuanya ketika sudah meninggal, yakni anak yang anak soleh. Ketika sampai orang tua kita meninggal atau ada yatim atau piatu atau logi, dua-duanya yatim piatu, setidaknya bisa mendoakan serta salat Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah. Jadi anak soleh itu juga memiliki ciri atau tanda. Ada yang tahu tanda apa cirinya tuh? Woi, lele. Look. Ada suara? Oh, enggak ada. Musik. Pasti jarang yang namanya miso. Anak soleh satu astagfirullahaladzim. Beda kalau anak yang tidak soleh tuh aisu. Yang berbeda anak soleh dan anak yang tidak soleh. Dan yang kedua adalah berbakti kepada orang tua. Seperti yang tadi, anak soleh pasti jarang yang namanya melawan orang tua. Orang tua pemerintah pasti langsung kuat-kuat, tanpa banyak bacot, tanpa banyak cebok, langsung gaskan beli garam. Oke? Dan yang ketiga adalah menyayangi yang muda, menghormati yang tua, atau memuliakan saudara kita. Jadi ketika ada anak kecil main ke rumah, apalagi laki-laki, ajaklah main baik-baik. Nah, itu untuk bapak, janganlah diajak main ke kamar, berbahaya. Masya Allah, saya sampai main begitu. Untuk yang keempat adalah mengamalkan ilmunya. Kurang lebih penjelasannya ada yang di dalam hadis tadi lah. Mungkin kesimpulan dari dai saya adalah ketika kalian tidak bisa melakukan semua yang saya ucapkan tadi, maturlah kalian kepada Pak De Soleh. Ya Pak De Soleh, angkatlah saya sebagai anak sampean. Insya Allah kalian jadi anak soleh, anaknya Pak De Soleh. Mungkin cukup sekian dari yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.